Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Kita bersyukur kepada Allah yang menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab sebagai petunjuk dan penjelasan akan petunjuk itu. Sabda Rasulullah, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baiklah saudara sekalian, kita melangkah ke pemaknaan secara tafsiriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Patut kita senantiasa bersyukur dengan mengikuti majelis seperti ini. Walaupun sebenarnya ini terlambat, tapi daripada tidak kita lakukan, ini lebih baik. Saya kembali tadi kepada hadis Nabi yang disinggung Pak Nur Samsu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah majelis seperti inilah yang tepatnya. Di sini yang diterangkan di dalam surat Anbiya ini, itu anjuran Allah, petunjuknya Allah, dan larangan-larangannya kepada siapa sebenarnya yang melanggar aturan Allah. Itulah yang akan mendapat siksaan. Kita belajar ini, katakanlah seperti apa yang mengetahui arti dan maknanya Al-Quran. Al-Fatihah misalnya, tidak pernah kita belajar khusus untuk Al-Fatihah. Tapi karena seringnya kita baca, seringnya kita mendengar, belajar, akhirnya Al-Fatihah itu bisa kita hafal dan bisa kita tahu artinya. Begitulah ini tempatnya majelis ini. Kalau kita ulang-ulang terus-terus ini, saya terus terang ini, waktu saya masih sekolah DDI, masih anak SD, tidak ada lagi ingatan. Tapi karena ada majelis ini, teringat itu masa-masa lalu itu. Malah ada etika itu dia tunjukkan guru itu. Kita berjalan saja di muka bumi katanya, itu kaki tidak boleh diseret-seret. Itu petunjuk semua itu. Karena yang diseret itu tanah, dari kita itu diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, meludah saja, tidak boleh meludah ke depan, harus meludah ke sebelah kiri, membuang itu kotoran ke sebelah kiri. Itu semua petunjuk, mengambil barang dari tangan kanan. Ini dari tempatnya belajar di majelis seperti ini. Oleh karena itu saya kira patut kita bersyukur bahwa adanya majelis seperti ini. Alhamdulillah, walaupun kita sudah lanjut usia, tapi ini mungkin katakanlah kalau di usia ulama, usia lanjut masih aktif. Katakanlah ini kalau di film itu happy end-nya. Mudah-mudahan ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah itu Maha Adil. Adapun orang-orang yang tidak pernah mendengar seruan Rasulullah, tidak pernah menerima ini, tentu saja akan ada perbedaan dengan orang yang sudah pernah menerima, ya. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Kita ini sebenarnya berat tantangan kita karena kita sejak lahir sudah Islam, sudah diajarkan tentang ini. Nah ini ya, jadi bagi mereka yang memang terisolir, tetapi kan Allah menilai dari akhlaknya masing-masing orang, ya. Jadi kalau memang perilakunya baik, tentu saja akan mendapat imbalan. Ya. Tapi yang mendapat tantangan benar-benar mendapat tantangan adalah orang Islam sejak lahir, sudah mendengar surat Nabi dan dia ingkar, maka itu lebih berat tanggung jawabnya ketimbang yang memang tidak pernah mendengarkan. Nah, alhamdulillah saat ini kita berada di era yang sudah komunikasi, tetapi tetap juga ada penduduk warga-warga yang terpencil, ya, tetap juga. Dan mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada mereka. Mengenai tadi itu, saya ingat ucapannya guru kami ini, Profesor Husni. Dia bilang kita ini ada pemburu pahala, ada pemburu makna. Itu. Tetapi kita tidak bisa saling menyalahkan karena masing-masing kesenangannya. Saya di majelis ibu-ibu pernah saya bertanya, ibu-ibu ini membaca Al-Quran untuk apa? Dia menjawab, untuk mendapat pahala. Itu benar. Sebab kita satu huruf saja itu pahala. Tapi ada juga jawaban lain, ibu yang lain.
untuk dapat petunjuk. Jadi waktu saya jawab, dua-duanya benar. Ibu yang baca Quran tidak pahala dapat, karena memang ada dasarnya. Ya. Ibu-ibu yang baca untuk mencari dapat petunjuk, dapat dua. Membaca dan mengetahui maknanya untuk dapat petunjuk. Jadi terserah. Ada memang orang yang senang memburu pahala, makanya salat sunnahnya banyak diperbanyak pahala. Tapi ada juga yang menyempatkan untuk berbagi kepada orang lain. Nah itu. Nah itulah memang ada, kalau Iqbal, kebetulan namanya Iqbal itu adalah dia seorang sufi. Namanya Iqbal itu. Seorang sufi yang kemudian dia bilang, kalau saya memang nikmat dia itu, kalau dia zikir nikmat itu. Tapi apakah memang untuk diri saya saja? Dan dia tinggalkan. Dia tinggalkan untuk terjun ke masyarakat, untuk berdakwah dan juga melakukan amal-amal kebajikan, amal saleh. Beda dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali dari aktivitas sosial baru mengarah kepada kehidupan sufi. Jadi ini terserah, karena memang banyak jalan menuju surga. Terserah mana yang kita pilih. Ya. Tapi mengenai tadi itu, bacaan Quran itu, kalau kita artikan tentu saja kita berpahala sekaligus akan mendapat potensi untuk mendapat petunjuk lebih besar ketimbang hanya membaca saja. Makanya Rasulullah itu diperintahkan bukan utluh, tapi iqra. Utluh itu tilawah, membaca itu membaca saja. Tapi kalau iqra itu membaca dan memahami. Itu guru kita Profesor Ruslan pernah bilang menghimpun. Jadi menghimpun. Jadi ada menghimpun, kalau bahasa Inggris kita bilang comprehension. Nah itu. Jadi ayat itu dibaca keras, ada untuk menghimpun, artinya memahami. Dan bacaan itu ada dua. Yang tertulis, kalau qiraah itu bermakna bacaan yang ditulis dan bacaan alam. Sedangkan kalau tilawah, membaca huruf saja. Makanya yang ada itu lomba baca tilawatul Quran. Nah itu lomba baca yang bagus bacaannya. Dua-duanya penting. Karena ini kalamullah. Bagus kalau kita baca dengan tepatnya. Dan alhamdulillah kita di majelis ini kita lakukan itu. Jadi kita memiliki sistem holistik. Ada yang baca, teman yang bagus bacanya, dia baca kita ikuti. Jadi itu baca. Kemudian kita melangkah kepada pemaknaan lafaziyah. Perkata. Kemudian tafsiriyah itu artinya, istilahnya kalau tafsiriyah itu bebas, terjemahan bebas. Nah, atau pengembangan daripada makna-makna itu. Jadi saya kira itu. Kemudian yang apalagi yang terakhir itu Pak Iqbal? Oh, 23. Boleh dihubungkan, boleh juga tidak. Tapi yang di sini yang dimaksudkan ini pertanggungjawaban. Jadi ini di yaumil akhir itu ada pertanggungjawaban. Jadi Allah akan tanya kita, hidupmu untuk apa? Nah, itu mah. Hartamu dari mana? Kau kemanakan? Itu semua. Jadi kita hidup ini adalah laporan pertanggungjawaban di yaumil akhir. Sementara kita tidak tanya Allah. Allah yang menanya kita. Jadi Allah itu di situ ada ayat mengatakan yaf'alu ma yurid. Ya, yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Dan tidak perlu kita tanya kenapa begitu kalau ini. Tapi kalau Allah mau menjelaskan, insya Allah, karena ada juga di Quran mengatakan kami akan menjelaskan tentang apa-apa yang kau perselisihkan. Jadi itu. Tapi kita yang akan ditanya. Artinya dalam hal ini kita yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Jadi ada pertanggungjawaban. Nah, bedalah dengan orang-orang yang sekuler, yang orang-orang agnostik ataupun yang kafir itu, mereka tidak memikirkan itu, bahwa tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kita mendapat ajaran ini mengingatkan, inilah sebab Quran itu adalah sejarah tentang masa lalu dan masa akan datang. Seorang dokter peneliti tidak akan mampu bercerita keadaan sebelum kehidupan. Dan juga tidak akan mampu bercerita tentang keadaan setelah kematian. Hanya sampai di batas itu saja. Ada cerita ini dari Pak Mus ini. Supaya ini saya ingatkan ini. Karena ini kisah nyata. Ada di TTRI dulu di Masjid Nurul Jamil itu jual buku-buku. Jadi di situ ada tertulis rahasia alam kubur. Ada teman ini, dia bilang sama Pak Mus,
Saya ragu dengan ini. Apa dia pernah meneliti dalam kubur ini? Dia cerita tentang rahasia alam kubur. Ya begitu. Dia kritisi itu. Mungkin juga iseng-iseng atau wallahu alam. Rupanya tidak sampai Jumat berikutnya saudara ini berpulang. Saya tidak sebut namanya supaya tidak menjadi fitnah. Tapi itu adalah kenyataan. Dan setelah kejadian itu saya diceritakan Pak Muslim. Jadi memang kita tidak boleh terlalu ya diketahui itu dasarnya adalah Quran dan hadis. Itu rahasia tentang masa depan. Kalau riset penelitian tidak mampu ada riset yang melampaui kematian, tidak ada. Dan Quran bercerita tentang itu. Ini sejarah histori tentang keberadaan manusia ke alam raya apa semua. Bahkan tentang menyatunya langit dan bumi. Di belakangan baru orang temukan dengan peristiwa Big Bang. Rasulullah sudah mengewartakan ini, sudah memberitakan ini. Rasulullah itu kan lahir di Mekah dan hidup di Mekah. Ya, dia tidak hidup di sekitar laut atau di lautan. Kenapa dia bisa bercerita banyak tentang laut? Tentang ada batas, misal tentang laut dalam di mana tangan tidak bisa lihat. Dulu itu paling-paling menyelam orang paling-paling puluhan meter. Setelah teknologi sekarang ini baru diketahui, gelap gelita rupanya di bawah. Dan Rasulullah sudah mengatakan, di ayat ini sudah bercerita tentang itu. Jadi banyak rahasia-rahasia laut. Ya kebetulan Pak Iqbal ini bercerita tentang laut ya. Saya tertarik juga itu. Banyak filosofi laut yang stabil. Bagaimanapun dia tetap stabil. Ya, mudah-mudahan kita bisa berprinsip laut juga. Artinya apapun yang dia katakan orang dicela dipuji, tetap saja kita. Ya itulah istiqamah. Ada yang dipuji langsung bangga, dicela langsung down. Orang istiqamah tetap saja stabil seperti lautan. Ya. Dipuji, dicela, dia jalan terus. Itulah istiqamah. Ya, jalan di jalannya Allah. Ya, saya kira itu Pak Iqbal. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.